Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati para dewan juri, ibu bapak guru, juga para hadirin serta teman-temanku semua yang hadir pada hari ini. Pertama-tama, marilah kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan sehingga dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam tak lupa mari kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli alaihi. Nabi akhir zaman, teladan bagi umat manusia dalam kehidupan. Pada kesempatan yang singkat ini, izinkan saya menyampaikan pidato mengenai mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli alaihi. Pada kesempatan yang singkat ini, izinkan saya menyampaikan pidato mengenai mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli alaihi. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah kepada kita untuk lebih mengenal Islam melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli alaihi. Berkat Dialah kita bisa merasakan cahaya Islam. Berkat Dia kita bisa memperoleh petunjuk dan kebenaran. Rasulullah sangat mencintai umatnya. Rasulullah sangat memikirkan nasib umatnya. Rasulullah akan memberikan syafaat pertolongan kepada umatnya. Cara mencintai Rasulullah yang pertama adalah kita mengenal siapa beliau. Ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Jadi agar kita mencintai Rasulullah, kita harus mengenal beliau dulu. Kita bisa mengenal beliau dengan cara membaca Al-Quran. Karena di dalam Al-Quran ada banyak kisah para nabi, terutama kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli alaihi. Beliau adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling mulia di bumi. Ialah khatam an-nabiyin, penutup para nabi dan rasul. Tak ada lagi rasul maupun nabi setelahnya. Dalam diri Rasulullah terkumpul akhlak yang mulia dan sifat-sifat utama. Contohnya santun, rendah hati, lemah lembut, jujur, sabar dan tidak sombong. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu. Oleh karena itu, marilah kita contoh Nabi Muhammad dengan mengikuti ajaran-ajarannya. Seperti kata pepatah, buat apa berlimpah harta kalau tidak mau bersedekah? Buat apa berkata cinta kalau tidak ada buktinya? Salah satu bukti mencintai Rasulullah yaitu dengan mentaati ajarannya. Dan itu tidak hanya sebagian saja, tapi semuanya. Bapak ibu kalau punya rumah tidak ada atapnya, nanti kalau hujan-hujanan, kalau panas kepanasan, kalau dingin kedinginan. Kalau punya rumah harus yang lengkap, ada lantainya, ada dindingnya, ada atapnya, dan sebagainya. Begitu juga dengan ajaran Islam, harus yang lengkap. Mau sholatnya, mau puasanya, mau sedekahnya, mau senyumnya, jangan pilih-pilih. Itu baru namanya taat. Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasulnya.
seperti dalam surah An-Nisa ayat 80. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. May yuti'ir rasul faqad ata Allah. Artinya, barang siapa yang mentaati Rasul itu, sesungguhnya dia telah mentaati Allah. Cara mencintai Rasulullah yang kedua adalah membenarkan dan meyakini berita yang beliau bawa. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki gelar asyadiq yang berarti benar dan al-amin yang artinya dapat dipercaya. Allah telah berfirman dalam Quran surah An-Najm ayat 3-4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Artinya, dan tiadalah yang diucapkannya itu menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Cara mencintai Rasulullah yang ketiga adalah mengikuti sunnahnya. Sunnah Rasulullah adalah segala perkataan, perbuatan, ketetapan, dan kebiasaan Rasulullah. Misalnya, memakai wangi-wangian, memotong kuku pada Jumat, melaksanakan sholat sunnah, dan masih banyak lagi. Kalau kita ingin mencintai Rasulullah, maka kita harus selalu mengamalkan sunnahnya dalam kehidupan. Cara mencintai Rasulullah yang keempat adalah banyak bersolawat, sebagaimana firman Allah di surah Al-Ahzab ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Yang artinya, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Bersegeralah wujudkan ladanya dan bersegera menjauhi larangannya. Beribadah dengan syariatnya, laksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tata cara yang telah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tanpa ditambah-tambah ataupun dikurangi. Hadirin, itulah 4 cara agar kita cinta dan dicintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Memperoleh syafaatnya, menggapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Demikianlah Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.